Di pintu samping. Ini kok mau masuk orangnya? Masuk sini ketok-ketok tuh. Udah di sini aja, temenin Rena belajar. Pintunya. Loh, kok balik lagi, Al? Mama nggak jadi pergi. Jadi sayang, tadi mama itu cuma mau nganterin papa doang. Pas papa sampai sana, nggak dibolehin. Terus harus balik lagi ke sini. Terus papa yang nganterin. Ini kalian berdua setiap hari kayak pengantin baru gini. Nggak gitu Om, ini Andin ini susah sekali dibilangin Om. Suka sembrono, nggak ingat kalau lagi hamil. Nggak sih, biarin aja Om Irfan tahu. Kalau kamu tuh suka lari-lari, lompat-lompat. Makanya saya anterin ke sini buat jagain. Dan lagi pula kan dalam kondisi kayak sekarang ini saya juga harus waspada. Nggak ada yang tahu kan kalau misalkan Iqbal atau anak buahnya ada di kantor Om. Iya, ya. Om paham kok. Oke, udah saya langsung pamit ya. Gak usah ikutin saya. Iya. Dadah papa. Dah. Waalaikumsalam. Sis, tangannya jadi. Iya, jadi deh. Kalau gitu sekarang giliran pelajaran dari Ovan nih. Apa ya? Wah, ini aja nih. Aduh, masing-masing baca ini ya. Nah, ya ini ya. Nah, Mer, kamu ini. Kamu mau yang mana, sayang? Ini yang ini lucu nih. Om. Iya, itu Jessie. Itu foto anti Jessie mah. Iya sayang. Ya, terbang lagi. Ovan, kok beda? Foto anti Jessie sama yang di rumah. Tuh itu kan aku lihat di rumah foto anti Jessie. Mukanya bukan kayak gitu. Nanti Andin dan Al kesini pasti mereka langsung bertanya tentang foto Jessica. Lebih baik aku ganti pakai foto orang lain. Rena pernah lihat foto Jessica pas di rumah. Kapan? Ya Ren? Selamat pagi Pak. Saya mau report Pak. Kalau di PT Nusantara Juara sedang ada perubahan direksi Pak. Direksi mau direses semua dan mendesain ulang proyek kerjasama Pak. Dan mereka meminta untuk meeting besar hari ini Pak. Iya, barusan saya dikabarin juga sama Felis. Ini saya udah namanya ke kantor. Kamu tunggu saya di kantor ya, nanti kita berangkat barengan. Baik Pak. Ya. Iya, waktu itu kan, ya, kamu lihat fotonya anti Jessie yang lama waktu itu, yang ada di rumahnya Ovan. Nah, yang di kantornya Ovan ini foto Jessie yang terbaru. Beda, Ovan. Kan aku udah ke kamar anti Jessie. Fotonya bukan kayak gini, wajahnya beda, Ovan.
Rena teliti juga ya. Memang. Semoga mereka percaya. Andin, Al. Jadi kami kesini terkait sama operasi kornea matanya Nino. Jadi Nino itu udah dijadwalin untuk operasi mata di Singapura. Semua udah diatur, direncanakan, tinggal berangkat. Ini juga karena bantuan Pak Irfan, om kamu. Dia yang meminta ke dokter Edward Kong untuk memberikan kesempatan Nino didaftarkan di pasien prioritas. Tapi tiba-tiba dengan sengaja om kamu membatalkan operasinya Nino. Dan dia juga nyuruh dokter Edward Kong untuk menghapus nama Nino dari daftar pasien prioritas. Apa sebaiknya aku tanya ke Om Irfan soal itu? Oh ya Om, aku pengen nanya sesuatu sama Om. Oh ya, apa? Apa benar Om membatalkan operasi matanya Mas Nino? Kamu dengar dari siapa? Dari mamanya Mas Nino. Oh, iya bener. Om ngebatalin operasi matanya Nino itu sebenarnya karena Om masih belum bisa terima kalau dia pernah nyakitin kamu. Iya, tapi sebenarnya Om cuman ngebatalin Nino sebagai pasien prioritas Dr. Edward sih. Bukan berarti dia nggak bisa melakukan operasi di tempat lain. Jadi, Om juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba dibesar-besarin kayak gitu ya. Sorry, Om keluar bentar ya. Debuan banget sih. Aduh. Kiki. Mana sih Kiki? Ki, ini kok ini ya? Apa? Debuan sekali tadi saya duduk terus ini juga aduh. Itu loh, kebul, debunya naik-naik gitu. Belum divakum memang? Udah kok Bu, udah Kiki vakum. Tapi ini debu banget. Udah kamu vakum yakin? Beneran Bu, udah kok beneran Kiki yakin. Tapi ini debu banget. Atau ini deh, kamu panggil ini loh, tukang vakum yang sering datang ke sini, biar sekalian ruangan dibersihin, divakum sama kamar-kamar sekalian. Ini debu banget loh, tuh lihat ke bawah-bawah. Sorry ya Ki, ya mungkin kurang bersih kali. Iya apa Bu, maksud Ibu Pak Yanto? Iya itu namanya Yanto. Panggil ya, Yanto ya. Bu, nomornya Pak Yanto kan yang punya Uya, soalnya biasanya yang panggil itu Uya. Kiki ke depan dulu ya Bu ya, Yaudah. aja ya Bu ya. Yanto ya, ya panggil ya, suruh datang lah kalau bisa langsung ya. Iya Bu, sebentar ya Bu ya. Ya. Disgusting. Ada tugas dari Ibu Rosa. Ayang Kiki. Uya, aki-aki minum sekuteng, makan pepaya rasanya asem. Ini kenapa pas Mbak Kiki datang muka lu jadi mesem-mesem? Boim, asal lu tahu. Daripada makan paya rasanya asam, mendingan dingin-dingin makan buah naga. Kok dingin-dingin makan buah naga? Lu kata muka gue mesem-mesem? Iya. Sebab yang dikangenin dan muncul juga. Ya apaan sih? Apaan sih Uya pagi-pagi udah ngegombal? Tugas kali ini yang dari Ibu Rosa buat Uya. Katanya Ibu Rosa nyuruh tukang vakum yang namanya siapa Pak Yanto datang
datang ke sini sekarang juga. Udah cepetan hubungin. Iya. Nanti Uya SMS. Diminum jusnya. Makasih ya, Ma. Enak, segar. Siapa, Pak? Irfan, Ma. Pak Irfan? Iya. Pak, cepetan angkat, Pak. Siapa tahu Pak Irfan berubah pikiran terus mau bantu operasinya Nino. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Halo, Van. Pagi Pak Chandra. Maaf saya harus menyampaikan hal ini. Tapi anggap aja ini sebagai sebuah peringatan. Saya dengar istri Pak Chandra mengadu kepada Andin soal operasi mata Nino. Benar begitu? Irfan, saya minta maaf soal itu. Ya. Saya... Ya udah, jadi gini Pak Chandra. Saya akan ngomong ini sekali aja ya. Saya nggak akan ada ngomong seperti ini untuk yang kedua kali. Tapi saya nggak pengen ada keluarga Nino yang mengganggu Andin dengan segala urusan Nino. Apakah tidak cukup dulu pernah Nino membuat kehidupan Andin menderita? Kalau sampai saya dengar sekali lagi soal ini, saya tidak hanya bisa membatalkan operasi mata Nino dengan Dr. Edward, tapi dengan semua rumah sakit yang akan mungkin didatangi oleh Nino.